Ya, bisa kembali bersama kami, Bu. Tadi sudah Kemenpan RB sudah melakukan beberapa program kan. Tadi Bu sudah menyebutkan ease of doing business, pelayanan publik, kemudian yang top 9 innovation yang saya potong itu ada 4 lagi. Apa itu tadi, Bu? Iya. Yang berikut adalah sistem pendaftaran jaminan fidusia online oleh Dirjen AHU Administrasi Hukum Umum dari Kementerian Kementerian dan HAM. Itu luar biasa sekali, Mbak. Dari dulu 13 bulan, sekarang cukup 7 menit. 7 menit by online. Jadi kan luar biasa sekali dari 13 bulan. Nah, kemudian KM 0 Propur Jabar, yaitu dari Provinsi Jawa Barat, itu mengidentifikasi rumah tangga sasaran dengan detail. Di mana tempat tinggalnya, ada kabar fotonya, rumahnya, dan kondisinya bagaimana dan sebagainya. Jadi itu kalau kita lakukan nanti program untuk pengentasan kemiskinan, untuk pemberian bantuan, itu jelas gitu, nggak sembarangan. Itu suatu hal yang luar biasa dan yang diurus itu belasan juta, namanya juga Jawa Barat ya. Dan yang terakhir adalah Surabaya memang 2. Surabaya single window Kota Surabaya. Jadi sekarang kalau mau melakukan investasi juga sangat mudah sekali by online. Dan prosesnya itu tidak sequence, tapi bisa simultan gitu. Jadi itu akan mempercepat. Jadi sebenarnya Surabaya ini salah satu pola yang mendorong ease of doing business juga. Nah, itu Mbak yang Bu, banyak sekali inovasi yang dilakukan sebenarnya dengan IT base gitu ya, dengan online dan lain-lain. Sebenarnya itu sudah siap belum, Bu, menurut Ibu dari kacamata Kementerian Pan-RB gini ya? Kondisi internet kita itu sebenarnya sudah cukup siap belum? Iya, jadi begini di Indonesia Mbak. Ini. Iya. Terima kasih Mbak. Jadi begini Mbak, inovasi pelayanan publik itu tidak harus dengan IT base. Ada yang memang perlu IT base, ada yang tidak. Ya. Misalnya mengenai ini yang berikut nih, United Nations Public Service Award. Itu, ini award yang dari yang internasional ya? Iya. Kalau boleh saya cerita sedikit mengenai silakan, Bu. Jadi Bapak Ibu sekalian, bahwa di luar negeri, artinya di PBB yaitu UN ya, United Nations, itu setiap tahun sudah ada perlombaan atau pertandingan kompetisi untuk inovasi pelayanan publik. Nah, kita ikut yang tahun lalu 5, cuma 2 masuk ronde 2, habis itu gugur. Tahun lalu kami mencoba 19 kita masukkan ke sana, 9 masuk ronde 2, 5 masuk ronde 3, itu finalis untuk Asia, wilayah Asia Pasifik. Baru pertama kali Indonesia demikian menjadi finalis. Dan ternyata yang ikut tahun lalu itu 704 inovator dunia dari 80 negara. Jadi negara yang satu-satunya dari Indonesia itu 5 finalis. Dari seluruhnya 46 finalis. Jadi kita 18,7% sebagai finalis. Itu kan luar biasa sekali. Dan itu awardingnya selalu dikaitkan dengan Hari Pelayanan Publik Internasional 23 Juni. Tahun ini di Seoul. Nah, kita yang masuk finalis agak unik. Ini tidak selalu IT base, Mbak. Yang pertama misalnya Kota Surabaya ini agak IT base, yaitu mengenai pengelolaan pengaduan pelayanan publik. Karena memang harus ada pengelolaan pengaduan. Yang penting respon di dalam pengelolaan pengaduan itu. Jadi pengaduan itu memang diwajibkan. Kalau bisa masyarakat banyak-banyak ngadu, itu jauh lebih baik daripada diem. Yang kedua, pendistribusian guru secara proporsional Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Itu bukan IT base. Ya kan? Nah, terus yang berikut pelayanan terpadu. Nah, ini sedikit IT base dari Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Jadi dari 129 jenis pelayanan publik dia bisa turunkan menjadi 30. Kan jadi sederhana gitu, nggak sedikit-sedikit pakai izin gitu. Nah, satu lagi kemudian juga layanan administrasi kependudukan catatan sipil Kota Surakarta. Ini sedikit IT base waktu zamannya Pak Jokowi di Surakarta. Nah, itu yang keempat. Yang kelima ini lebih seru lagi. Layanan kesehatan ibu melahirkan dengan bantuan tenaga kesehatan tradisional dukun beranak. Yang ada di Indonesia. Bekerja sama dengan tenaga medis itu dari Kabupaten Aceh Singkil. Jadi itu inovasi, Mbak. Dan itu tidak ada IT. Jadi di sana saya juga pernah nanya sama Jadi dikatakanlah mereka memberdayakan ilmu tradisional di daerah tersebut untuk bekerja sama dengan layanan medis, begitu Bu? Betul, di Kabupaten Aceh Singkil. Dan saya tanya sama bupatinya apa yang dilakukan. Katanya kalau menurut sana, kalau pada waktu ibu mau melahirkan itu tidak ada dukun beranak di sana, bayi itu tidak lahir. Ini jadi ada sesuatu culture ya, ada culture di sana. Nah, itu yang jadi tidak selalu IT base.
Nah, kemudian sebagai insentif bagi 5 finalis maupun top 9 itu kita kirim ke luar negeri supaya mereka membuka wawasan. Jadi ke Seoul tahun ini. Nah, berapa? 5 itu Bu ya? 5 finalis kemarin ikut saya ke Seoul melihat awardingnya seperti apa. Nah, kemudian yang top 9 sekarang juga kita programkan untuk pergi ke sana untuk melihat berbagai hal. Kemudian yang top 33 tahun ini sedang kita bantu untuk ikut UNPC tahun depan. Nah, itu usaha-usaha kami. Dan satu lagi yang kami coba usahakan, kita mulai tahun ini sudah kita lakukan namanya Simposium Inovasi Pelayanan Publik 2014. Oke, itu apa itu ini Bu? Jadi simposium itu adalah untuk apresiasi kemarin kepada 5 finalis disaksikan oleh Pak Wapres. Yang kedua adalah kita bikin gelar. Jadi pelayanan publik itu bukan cuma cerita, nyata. Coba digelar. Kalau ada yang bisa dengan simulasi, langsung simulasi di sana. Dan itu penting bahwa masyarakat itu melihat apa yang sudah kita lakukan. Nah, selain itu juga kita lakukan workshop. Jadi sebenarnya transfer knowledge. Saya mempunyai inovasi sesuatu dari gubernur maupun kementeriannya, kemudian dia sharing kepada yang lain. Jadi kita buat workshop disaksikan oleh berbagai pihak. Waktu itu 300-an orang. Nah, itu membuat orang, oh iya loh, yang lain bisa, kenapa dia enggak? Gitu. Iya, banyak sekali beberapa yang sudah dilakukan Ibu paparkan tadi begitu ya, untuk mendorong pelayanan publik untuk lebih baik dan berinovasi. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya Bu, dan bisa diterapkan di berbagai daerah yang berbeda. Jadi dari Surabaya bisa diterapkan di daerah lain, kedepannya berguna begitu. Baik Ibu, waktu kita sudah satu lagi kalau habis, boleh. Satu lagi, jadi kami juga setiap 3 bulan mengeluarkan yang namanya layanan publik, majalah layanan publik. Dan di sini kami beritakan juga mengenai inovasi pelayanan publik. Jadi memang gratis apa? Sebenarnya gratis, tinggal ada stoknya atau tidak. Iya, baik. Terima kasih. Ibu, terima kasih telah hadir bersama kami berdiskusi mengenai pelayanan publik ini, karena memang birokrasi di Indonesia itu banyak sekali dikeluhkan oleh masyarakat langsung. Mudah-mudahan lebih baik ke depannya Bu ya. Terima kasih. Ya pemirsa, itulah dialog Jurnal Siang kali ini. Kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya setelah jeda berikut ini.